Selamat datang kembali di Purwakarta Auto Story. Kali ini kita ada mobil Chevrolet Spin. Mobil ini masuk ke segmen low MPV. Dia bersaing dengan rival terberatnya seperti Toyota Avanza, Daihatsu Xenia, kemudian R3, Mobilio, dan lain-lainnya. Nah, mobil ini pasaran bekasnya itu lebih murah dibanding Toyota Avanza gitu ya. Nah, apa yang membuat dia murah, kemudian fiturnya apa, kelengkapan dan desain serta detail dari mobil ini seperti apa, ikutin terus video kali ini. Pertama kita bahas dulu mesin dan tipenya ya. Jadi Chevrolet Spin ini dijual dengan dua tipe mesin. Dia ada yang bensin, kemudian ada juga yang diesel. Nah, yang bensinnya itu ada yang 1200 dan 1500. Jadi yang di 1200, yang bensin 1200 itu ada tipe LS dan LT. Kemudian yang tipe 1500-nya itu ada tiga tipe ya, LS, LTZ, dan aktif sebagai tipe tertinggi dari Chevrolet Spin. Dan ini adalah Chevrolet Spin 1,5 LTZ yang Matic. Nah, kita lanjut di bagian mesinnya. Karena ini varian yang 1,5, jadi mesinnya ini memiliki kapasitas 1500 cc DOHC, kemudian 4 silinder segaris juga dengan penggerak roda depan ya. Dengan teknologi dual VVT-i yang dikembangkan oleh GM, jadi tenaga yang keluar dari mobil ini sebesar 109 horsepower dengan torsi di angka 142 Nm ya. Nah, kita lihat di ruang mesinnya. Di ruang mesinnya juga dia sebenarnya sudah tergolong cukup rapi ya, dengan kabel-kabel yang tidak terlalu berantakan meskipun ada selang dan kabel ke sebelah belakang, tapi ini masih tergolong cukup rapi. Kemudian dia juga ada ABS nih. Ada ABS, dan untuk engine bay-nya dia sudah dicat sewarna body ya, atau mungkin ini hanya cat dasar doang ya, karena ini warnanya hitam jadi hampir mirip dengan cat body. Dan di sebelah atas juga dia sudah dicat tapi belum memiliki peredam gitu. Nah, ini kan versi yang Matic-nya ya, 1,5 Matic LTZ. Jadi konsumsi bahan bakarnya ini 1 liter itu dapat sekitar 12 kilo, dan itu masih tergolong cukup irit untuk mobil ukuran 1500 cc. Nah, kalau kita lihat bagian depan ya, atau desain depan dari mobil ini, sebenarnya mobil ini menyuguhkan desain yang berbeda dengan pesaing-pesaingnya ya, atau MPV Jepang pada lainnya. Dia lebih tegap gitu, jadi kap mesin dia lebih tegap, kemudian di sebelah sana dia juga ada roof rail, jadi ini lebih terkesan seperti crossover gitu ya. Dan untuk tipe tertinggi dari Spin ini adalah Spin aktif, dimana konsepnya itu memang konsepnya crossover ya. Kita lihat di sebelah depan nih, di headlampnya juga besar, dan ini memanjang sampai ke bagian fender sebelah samping. Sennya dia ada di pojok sini, kemudian dia ada headlamp dengan kristal multi reflektor seperti ini. Dan di bagian grillnya ini ada dua klaster ya, atas bawah seperti ini, dan dia ada garnish chrome juga. Ini memang khas dari grill Chevrolet pada waktu itu, dan ini tergolong cukup bagus gitu ya. Di sebelah bawah, di bawah dia ada fog lamp yang masih halogen juga gitu. Kalau di tipe aktifnya itu ada bumper guard gitu, dan itu lebih manis dibanding tipe LTZ ini. Nah, kita lihat bagian samping dari mobil ini ya. Jadi kalau sampingnya lekukannya dia juga tidak terlalu banyak, dan ini tergolong simple gitu ya, tapi silhouetnya juga karena bentuk kap mesinnya seperti ini, jadi dia terlihat lebih tegap gitu. Kemudian di sebelah sini dia ada sen ya di fendernya, dan bentuknya juga cukup unik. Kemudian di velg menggunakan velg ring 15 dengan profil bannya 205 itu per
65 ya, ring 15 gitu. Kemudian lanjut dia juga di spion sudah elektrik tapi belum auto retract, dan di sebelah atas juga dia memiliki roof rail. Kalau ini kan ori ya, bawaan mobil, sedangkan kalau roof racknya ini dia aksesoris aftermarket ya. Bentuk ini bentuk door handle-nya masih model tarik seperti ini gitu. Dan pengereman juga ke belakang, jadi pengereman depan dia sudah cakram, belakang masih tromol gitu. Nah, untuk bagian belakangnya sebenarnya di kaca belakangnya ini udah cukup lengkap ya. Dia ada defogger, kemudian washer serta wipernya juga. Di sini dia memiliki stop lamp ya. Dan di bagian stop lampnya ini, bagian stop lampnya sebenarnya nggak tersmoke gini, ini cuma ada kaca filmnya. Dan untuk varian yang aktifnya dia sudah agak sedikit di smoke ya. Di sini juga dia ada logo Chevrolet dan beberapa emblem spin, kemudian di sini ada Chevroletnya. Di bagian bawahnya ini mudguardnya ya, bentuknya juga unik, dia agak keluar dari bumper dan ini nih terlihat bagus gitu. Kita lihat di bagasinya. Nah, tuas bagasinya ada di sini nih, dan ini modelnya pekan seperti Swift generasi pertama ya. Nah, ini bagasinya. Bagasinya juga tidak terlalu istimewa. Sebenarnya dengan Avanza dia masih kalah. Kemudian juga dia agak sedikit ke bawah ya gitu. Dan kalau kita lipat joknya, nah kalau kita lihat jok sebelah sini, nah ini spare bagasi saat row ketiga kita lipat ini tidak terlalu luas, jadi untuk akomodasi bagasi ini kalah dengan Avanza. Oke, kita sekarang lagi ada di interior dari Chevrolet Spin ini. Kuncinya seperti ini, bisa teman-teman lihat. Jadi dia sudah model flip key ya, dan ini sudah rapi. Dia juga sudah terintegrasi dengan remote ya. Kemudian kita lihat di dashboard. Dashboardnya dia memiliki 2 layer seperti ini. Dan ini memiliki impresi yang lain atau impresi yang lebih dibanding dengan MPV Jepang ya. Kita lihat di bahan dia masih hard plastik untuk bahan dashboard, sampai ke trim juga di hard plastik. Cuman di sebelah sini ada bahan bludru nih ya. Untuk bahan joknya juga dia sudah berbahan fabric seperti ini, dan ini juga cukup lumayan nyaman. Di sebelah kiri dia ada kisi AC yang dia juga sudah bisa ditutup dengan sempurna seperti ini. Di tengah dia juga ada kisi AC yang juga bisa ditutup sempurna ya. Ini ada tempat penyimpanan terbuka di atas, dan ada tempat penyimpanan terbuka juga di sebelah head unitnya. Di head unitnya juga dia cukup lengkap. Head unitnya dia modelnya sudah seperti terintegrasi dengan dashboard, tapi ini bisa diganti dengan head unit aftermarket. Cuman dia sudah lengkap ya, jadi dia sudah ada aux, kemudian USB sebelah bawahnya, dan sudah Bluetooth juga gitu. Di sebelah bawah sini ini ada door lock, peletakan door locknya juga ada di sini di tengah-tengah dashboard ya. Kemudian ada tombol hazard, dan ini untuk tombol saklar AC belakang. Ini tombol saklar AC-nya dia masih model puter-puteran, yang ini memang putar-putaran cuman lebih baik dibanding dengan Avanza ya. Ini ada pengaturan suhu, kemudian kecepatan blowernya. Ini untuk membuka dan menutup aliran udaranya. Di sebelah bawah dia ada tempat penyimpanan yang agak cukup dalam juga. Lacinya model ke atas seperti ini, dan ini juga cukup dalam lacinya. Ada tempat penyimpanan terbuka lagi di sebelah sini. Ini jadi banyak tempat penyimpanan terbuka ya, cukup praktis mobil ini. Tuas persneling karena dia memakai persneling matic, jadi bentuknya seperti ini. Ada buat USB nih, USB, aux, kemudian power outlet juga. 2 buah cup holder di sebelah sini, tempat penyimpanan terbuka, dan ini handbrake-nya masih model mekanis seperti ini. Nah, kita lihat di trim pengemudi. Di trim pengemudinya dia bahannya masih plastik keras, cuman di sebelah sini ada bahan fabric yang cukup lembut gitu ya. Door handle dia finishingnya chrome. Di sebelah sini dia ada power window gitu, ada window lock juga. Dan untuk electric mirror peletakannya dia ada di sebelah sini.
Ini untuk pengaturan electric mirrornya ya. Lanjut ke sebelah bawah. Di sebelah bawah dia ada door pocket yang cukup lumayan besar ya. Kemudian dia juga di sini ada speakernya gitu. Dan di sebelah sini, di sebelah ini dia ada untuk saklar headlamp ya. Ini saklar lampunya ada di sini dengan ada headlamp leveling yang kita tidak bisa temukan di Avanza. Kemudian di sebelah speedometer nih, konsol speedometernya juga cukup menarik karena dia tidak full analog, dia sudah ada kombinasi antara digital dengan analog, dan ini cukup layoutnya cukup terlihat baik. Dia ada tachometer, kemudian di sebelah sininya dia ada speedometer digital, kemudian ada jam juga ya. Di sana dia ada trip, ada odometer ya. Kemudian di sebelah atasnya dia ada jam, average, kemudian ya cuman itu aja ya, dan beberapa indikator dia, indikator ABS, seatbelt dan lain-lainnya ada di sebelah bawah. Kemudian untuk sebelah kanan dia sen, untungnya dia peletakannya sudah normal di sebelah sini, dan saat kita menyalakan sen dia terdengar ada bunyi di sebelah speakernya ya gitu. Kemudian ini juga ada tombol settingan untuk speedometer. Di sebelah kiri ada wiper dengan intermittennya juga. Kemudian bentuk setirnya seperti ini. Ini memang setirnya simple tapi cukup baik ya. Ini bentuk setirnya cukup enak gitu. Kemudian kita lihat di pengaturan kursi. Pengaturan kursi dia sudah ada head adjuster meskipun dia masih manual ya. Dia sudah ada sliding sama, kemudian reclining juga di sebelah sini gitu. Di sebelah sana pedal, 2 pedal karena matic, dan ini ada tuas pembuka tap mesin. Nah, kita lagi ada di row kedua dari Chevrolet Spin ini. Jadi karena harusnya sih sebelah kanan ya, cuman karena emang cuacanya udah sore dan ada sedikit backlight, jadi kita ada di posisi sebelah kiri. Dan ini posisinya hampir sama dengan posisi mengemudi saya. Kita masih mendapatkan spare legroom yang memang tidak terlalu luas ya. Ini hanya 3 jari. Headroomnya juga cukup lah, ini sekitar 10 cm headroomnya. Dan di sebelah sini kita dapat side pocket dan cup holder ada di sebelah sini. Di tengah juga dia ada cup holder. Kemudian untuk AC di row kedua dan ketiga sebenarnya dia ini untuk low MPP cukup bagus ya, karena tidak AC double blower seperti pada mobil-mobil low MPP Jepang. Dia sudah ada di bagian plafon seperti ini. Dan ini saklarnya di sebelah belakang juga sama, dia ada untuk AC-nya nih untuk row ketiga nih. Agak sedikit gelap mungkin ya. Nah, kita coba lihat di sebelah belakang. Nah, kita coba masuk ke row ketiga. Untuk pelipatan kursinya, jadi pelipatan kursinya dia tidak one touch ya, dia ada pelipatannya 2 kali seperti ini. Dan coba kita masuk ke row ketiga nih. Tinggi badan saya 173 cm. Jadi untuk posisi ini sebenarnya nggak terlalu mentok ya. Ini masih ada spare 1 jari untuk legroomnya, dan untuk headroomnya juga masih ada sekitar 7 sentian lah gitu ya. Agak sedikit mepet sih untuk tinggi badan 173 cm. Nah, untuk urusan harga memang turun ya drastis dibanding dengan kompetitornya, karena memang mobil ini nggak serame Avanza gitu. Peminatnya juga kurang, dan peminatnya kurang karena memang salah satunya dari brand image Chevrolet tidak sebesar Toyota untuk pasar tanah air gitu. Kemudian konsumen juga masih memikirkan gimana tentang spare part, kemudian harga, karena untuk di kota-kota kecil memang spare partnya ini agak susah didapat. Tapi sebenarnya dengan maraknya pasar online, jadi harusnya udah nggak usah khawatir lagi tentang spare part dan kita bisa beli online. Tapi dengan beberapa kekurangan itu, dia juga memiliki beberapa kelebihannya. Salah satunya fitur yang disuguhkan dia lebih baik, kemudian bahan platnya juga dia lebih baik dibanding dengan kompetitornya. Kekedapan kabin dan hal-hal lainnya yang dijelaskan tadi itu bisa jadi pertimbangan untuk teman-teman pilih mobil ini. Oke, terima kasih telah menonton video ini dari awal sampai akhir. Bantu like, komen, dan subscribe ke channel kami agar channel kami lebih berkembang. Kemudian share juga video ini jika video ini dirasa bermanfaat. Saya Herli Herullah, sampai jumpa di video berikutnya.